Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ulil Fauziah MHI selaku dosen mata kuliah Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan atau PLSP. Oke, di sini perkenalkan saya Nadia Lelasari dengan NIM 23010111006 dari kelas PAID. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan observasi budaya sekolah di MI Perwanida Kota Blitar. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Jadi, budaya sekolah merupakan kebiasaan, aturan, dan nilai-nilai yang diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tertib. Budaya sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, seperti disiplin, kemudian tanggung jawab, sopan santun, kerjasama, dan sikap religius melalui berbagai kegiatan dan keteladanan yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, observasi di MI Perwanida Kota Blitar ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana budaya sekolah diterapkan serta perannya dalam membentuk karakter siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dan metode observasi. Jadi observasi ini saya lakukan di MI Perwanida yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 92, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Kemudian, mengapa sih observasi ini saya lakukan? Jadi observasi ini saya lakukan tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih bentuk budaya di MI Perwanida Kota Blitar, bagaimana budaya tersebut diterapkan dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan sehari-hari siswa, serta bagaimana peran budaya dalam membentuk karakter siswa. Hal ini penting karena budaya sekolah tidak hanya mempengaruhi suasana belajar, tetapi juga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku siswa di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, inilah yang menjadi tujuan observasi ini saya lakukan. Kemudian dalam laporan ini saya menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, untuk memperoleh data, saya menggunakan metode observasi, kemudian wawancara, dan juga dokumentasi. Observasi ini saya lakukan secara langsung dengan mengamati kegiatan di sekolah. Sedangkan wawancara saya lakukan dengan guru pamong saya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait pembelajaran dan juga pengelolaan kelas. Selain itu, dokumentasi juga saya gunakan sebagai bukti pendukung dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu visi dan misi dari MI Perwanida Kota Blitar. Jadi visinya adalah terwujudnya MI Perwanida yang profesional, islami, dan berbudaya lingkungan. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, meningkatkan pelaksanaan prinsip manajemen profesional dalam bidang kurikulum, proses pembelajaran, ketenagaan, sarana dan prasarana, dan keuangan. Yang kedua yaitu meningkatkan pengamalan prinsip iman, Islam, ihsan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pelaksanaan komitmen pendidikan yang berkarakter dan berbudaya lingkungan. Kemudian terkait sarana dan prasarana yang tersedia, yaitu dari sarana ada buku pelajaran, alat peraga, TV di setiap kelas yang digunakan dalam pembelajaran, meja dan kursi, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah alat atau perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Kemudian terkait dengan prasarana, sebagaimana kita tahu bahwa prasarana adalah fasilitas pendukung yang menjadi tempat atau lingkungan berlangsungnya kegiatan pendidikan.
Contohnya ada ruang kelas, kemudian perpustakaan, UKS, aula, lapangan, taman sekolah, dan kamar mandi. Dan masih banyak lagi ruangan prasarana yang ada di MI Perwanida Kota Blitar. Kemudian saya akan menjelaskan hasil observasi budaya sekolah. Berdasarkan hasil observasi, MI Perwanida Kota Blitar telah menerapkan budaya 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Budaya ini terlihat ketika guru menyambut kedatangan siswa di depan gerbang sekolah. Siswa datang kemudian menyalami guru sambil mengucapkan salam dengan sikap sopan dan juga penuh hormat. Guru pun juga tidak hanya menjawab salam, tetapi juga menunjukkan senyum yang ramah serta menyapa siswa dengan lemah lembut. Sehingga dalam hal ini terciptalah suasana yang akrab antara guru dan juga siswa. Kegiatan ini menjadi contoh penerapan budaya 3S di MI Perwanida Kota Blitar. Kemudian selain budaya 3S, di MI Perwanida Kota Blitar juga menerapkan budaya 5K, yang mana budaya 5K ini meliputi kebersihan, keindahan, kedisiplinan, kesehatan, dan juga kesopanan. Dari aspek kebersihan terlihat dari kebiasaan siswa dalam membuang sampah di tempatnya dan sesuai dengan jenis sampahnya. Selain itu, kegiatan piket kelas juga rutin dilakukan untuk menjaga kebersihan ruang kelas agar tetap nyaman digunakan untuk belajar. Kemudian dari segi keindahan itu terlihat di setiap kelas maupun di luar kelas itu terdapat berbagai hiasan dinding, hasil karya siswa, serta dekorasi pembelajaran yang membuat suasana sekolah itu menjadi lebih indah dipandang mata. Seperti contoh yang ada di gambar pojok ini, yang terlihat kelasnya itu dihias dengan sangat menarik seperti gantungan hewan lebah yang dibuat dari gabus yang kemudian itu ditempelkan di atap-atap kelas. Peraturan kelas, kemudian foto-foto siswa kelas tersebut juga menjadi hiasannya. Kemudian dalam aspek kedisiplinan, ini masih terdapat kendala, terutama terkait kedisiplinan siswa. Beberapa siswa itu terkadang masih ada yang datang terlambat ke sekolah, sehingga dalam hal ini belum sepenuhnya mencerminkan budaya tertib secara optimal. Kemudian sebagai bentuk tindak lanjut, itu pihak sekolah memberikan konsekuensi berupa pencatatan nama siswa yang terlambat ke dalam daftar pelanggaran keterlambatan. Kemudian dari aspek kesehatan, itu terlihat dari adanya ruang UKS yang dimanfaatkan untuk memberikan pertolongan pertama bagi siswa yang sakit. Selain itu ada juga kantin sekolah yang menyediakan berbagai jajanan yang halal dan juga sehat sehingga membantu siswa memilih makanan yang aman dan bergizi. Kemudian dari aspek kesopanan ini terlihat ketika siswa bertemu guru. Siswa terbiasa mengucapkan salam dan bersalaman dengan guru. Selain itu saat berada di dalam kelas, siswa itu membiasakan diri untuk meminta izin kepada guru sebelum keluar kelas. Misalnya izin untuk ke kamar mandi seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan dasar tersebut menunjukkan bahwa sikap sopan telah ditanamkan dan diterapkan dengan baik oleh siswa. Inilah penerapan dari budaya 5K yang ada di MI Perwanida Kota Blitar. Kemudian terkait budaya religius, ini terlihat ketika pagi hari, di mana siswa itu dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha dengan berjamaah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin sebagai bentuk pembiasaan ibadah kepada siswa. Selain itu, siswa juga melaksanakan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai di kelasnya masing-masing. Selain itu, siswa juga mengikuti kegiatan mengaji sesuai dengan tingkatan kemampuan masing-masing siswa. Dalam kegiatan tersebut, sekolah memiliki program diniyah yang meliputi pembelajaran khot, kemudian naldam alala, tajwid, dan juga fasolatan.
Program diniyah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran, memahami dasar-dasar ilmu agama, serta membiasakan siswa dalam praktik ibadah sehari-hari. Tidak hanya itu, siswa juga dibiasakan untuk menghafal surat-surat pendek sebagai bagian dari pembelajaran keagamaan di sekolah. Kemudian pada waktu siang hari siswa melaksanakan sholat duhur dengan berjamaah bersama guru dan juga teman-temannya sebagai bentuk pembiasan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ini setiap hari Jumat juga dibiasakan membaca surat Yasin sebelum sholat duha dilaksanakan. Inilah penerapan budaya religius di MI Perwanida Kota Blitar dari hasil observasi yang saya lakukan. Kemudian saya akan menjelaskan hasil observasi pembelajaran. Yang pertama yaitu terkait dengan karakteristik guru di MI Perwanida itu seperti apa sih? Jadi yang pertama yaitu ramah dan juga komunikatif. Berdasarkan hasil observasi dalam proses pembelajaran, itu guru menunjukkan karakteristik yang baik sebagai pendidik. Guru terlihat ramah, sabar, dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada siswa. Saat mengajar, guru tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga berusaha melibatkan siswa melalui berbagai aktivitas pembelajaran agar mereka itu tidak mudah bosan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran ini memang bertujuan untuk membantu meningkatkan perhatian dan antusiasme siswa selama pembelajaran. Kemudian berdasarkan hasil observasi, guru sudah memanfaatkan media pembelajaran seperti PowerPoint dan juga video YouTube untuk mendukung penyampaian materi. Namun penggunaan media yang digunakan masih tergolong terbatas karena belum banyak memanfaatkan media digital yang lebih interaktif seperti Word, Quizzes, atau aplikasi pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, variasi penggunaan media pembelajaran masih perlu ditingkatkan agar pembelajaran lebih seru lagi, lebih menyenangkan, dan membuat mereka lebih aktif lagi. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi fasilitator pembelajaran. Jadi di sini guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran, yang mana membantu siswa dalam proses belajar. Hal ini terlihat ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengerjakan tugas setelah materi disampaikan. Selain itu, guru juga memberikan arahan dan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan selama pembelajaran. Kemudian sekarang terkait dengan karakteristik siswa. Yang pertama yaitu aktif dan juga antusias. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar siswa di MI Perwanida ini menunjukkan sikap yang aktif dan antusias selama pembelajaran berlangsung. Hal ini terlihat ketika siswa itu menjawab pertanyaan guru serta bersemangat saat pembelajaran menggunakan media atau aktivitas yang menarik. Keaktifan siswa ini menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya suasana belajar yang hidup dan juga menyenangkan. Meskipun demikian, masih ada beberapa siswa yang kurang fokus atau sesekali itu berbicara dengan teman saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu menyukai media visual dan permainan. Berdasarkan hasil observasi, siswa terlihat lebih tertarik ketika guru itu menggunakan media visual seperti PPT, video pembelajaran maupun aktivitas yang mengandung unsur permainan. Penggunaan media tersebut mampu menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar itu cenderung lebih menyukai pembelajaran yang menarik dibandingkan hanya ceramah saja. Kemudian yang ketiga yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang fokus.
Lah, meskipun sebagian besar siswa mengikuti pembelajaran dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa siswa yang kurang fokus selama proses belajar berlangsung. Berdasarkan hasil observasi, beberapa siswa terkadang berbicara dengan teman, tidak memperhatikan penjelasan guru, atau kurang bersemangat saat mengerjakan tugas. Kondisi ini menjadi tantangan bagi guru sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang bervariasi untuk menjaga perhatian siswa selama pembelajaran. Itu tadi 3 hal terkait dengan karakteristik siswa. Kemudian lanjut ke aspek pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu terkait dengan aturan kelas. Jadi, setiap kelas pasti memiliki aturan-aturan tersendiri. Misalnya, berdasarkan observasi saya di kelas, itu jika siswa tidak membawa buku pelajaran, maka akan mendapatkan konsekuensi berupa denda. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk membuat mereka itu jera dan melatih tanggung jawab masing-masing siswa. Kedua yaitu sistem rolling tempat duduk. Jadi sistem rolling tempat duduk ini dilakukan seminggu sekali. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan teman yang berbeda, mengurangi rasa bosan, serta melatih kemampuan beradaptasi. Berdasarkan hasil observasi, sistem ini membantu menciptakan suasana kelas yang lebih akrab dan juga kondusif. Yang ketiga yaitu pendekatan personal kepada siswa. Guru di MI Perwanida Kota Blitar juga menerapkan pendekatan personal kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, kurang fokus, atau sering mengganggu teman saat pembelajaran. Nah, pendekatan ini dilakukan melalui diberikannya nasihat, arahan, maupun komunikasi secara langsung dengan siswa. Berdasarkan hasil observasi, cara tersebut membuat siswa merasa lebih diperhatikan, sehingga lebih mudah menerima masukan dari guru. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan terkait hasil wawancara dengan guru saya. Yang pertama yaitu masalah kurikulum. Berdasarkan hasil wawancara di MI Perwanida Kota Blitar itu menggunakan kurikulum Merdeka. Guru menjelaskan bahwa pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan terlibat dalam pembelajaran. Itulah penerapan dari kurikulum Merdeka. Selain itu, pendidikan karakter dan nilai religius juga tetap ditanamkan melalui berbagai pembiasaan yang dilakukan setiap hari. Itu terkait dengan kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, guru juga menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, bahan ajar, LKPD, dan juga instrumen penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran, baik melalui tugas, latihan soal, maupun kegiatan evaluasi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara, media pembelajaran yang sering digunakan guru itu seperti hasil observasi yang saya lakukan, yaitu melalui video YouTube dan juga PPT. Penggunaan media tersebut didukung oleh fasilitas sekolah yang memadai, yaitu adanya televisi di setiap kelas. Fasilitas ini membantu guru menampilkan media pembelajaran digital sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak hanya berpusat pada metode ceramah saja. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi, strategi yang digunakan itu ada tanya jawab seperti biasanya, murid yang bertanya kemudian guru menjawab, atau sebaliknya guru bertanya dan murid menjawab. Kemudian ada juga diskusi kelompok. Ada permainan edukatif seperti permainan ranking 1 dan juga praktik langsung jika materinya berkaitan dengan praktik. Misalnya praktik sholat, praktik wudu, dan
praktik-praktik yang lainnya. Itu merupakan hasil wawancara saya dengan guru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dampak dan juga kendala. Yang pertama, dampaknya yaitu membentuk karakter, disiplin, dan sopan santun. Maksudnya adalah penerapan budaya sekolah seperti 3S, tata tertib sekolah, dan berbagai kegiatan pembiasaan membantu siswa belajar bersikap disiplin dan juga sopan santun. Siswa menjadi lebih terbiasa menghormati guru, menyapa dengan ramah, serta mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan religiusitas siswa. Kegiatan religius yang dilakukan secara rutin seperti sholat duha berjamaah, mengaji, hafalan, surat pendek, dan sholat duhur berjamaah itu membantu menumbuhkan karakter religius siswa. Melalui kegiatan tersebut, siswa menjadi terbiasa menjalankan ibadah dan menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan sekolah lebih bersih dan nyaman. Jadi penerapan budaya 5K tadi mendorong siswa untuk menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan sekolah. Adanya tempat sampah yang terpilah, kemudian taman sekolah, serta kelas yang tertata rapi membuat lingkungan sekolah itu menjadi lebih bersih, nyaman, dan lebih bersemangat lagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian terkait kendalanya yang pertama yaitu sebagian siswa masih kurang fokus. Dalam proses pembelajaran masih terdapat beberapa siswa yang mudah kehilangan fokusnya. Mungkin 5 menit fokus kemudian tidak fokus lagi. Mereka ngobrol dengan teman atau kurang memperhatikan penjelasan guru. Kondisi ini menjadi tantangan bagi guru dalam menjaga suasana kelas agar tetap kondusif. Kemudian yang kedua yaitu masih ada siswa yang terlambat. Meskipun sekolah telah menerapkan aturan kedisiplinan, masih ditemukan beberapa siswa yang datang terlambat ke sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap disiplin waktu itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga yaitu media digital interaktif belum maksimal. Penggunaan media pembelajaran digital sudah dilakukan melalui video YouTube dan juga PPT. Namun, pemanfaatan media interaktif seperti Wordwall, Quizzes, atau platform pembelajaran digital lainnya masih belum maksimal. Padahal, media tersebut dapat lebih meningkatkan keterlibatan dan juga motivasi belajar siswa. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara, dapat disimpulkan bahwa MI Purwanida Kota Blitar telah menerapkan budaya 3S, budaya 5K, dan budaya religius dengan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun proses pembelajaran. Budaya tersebut memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter siswa, seperti sikap disiplin, sopan santun, tanggung jawab, dan juga religius. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran juga didukung oleh kurikulum merdeka, perangkat pembelajaran yang telah disiapkan guru, penggunaan media pembelajaran seperti video YouTube dan juga PowerPoint, serta berbagai strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan juga menarik. Walaupun masih ada juga dampak dan kendala yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan lagi, seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi laporan penjelasan hasil observasi budaya sekolah yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.